Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini, yaitu misi kepada yang belum dijangkau. Bagian pertama, dan pada hari Minggu, seorang Ibrani di Athena. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami pada saat kami mempelajari firman Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kasih, pada saat kita melihat kisah tentang seorang rasul yang bernama Rasul Paulus, dan kita membaca di dalam kisah 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di sana ada beberapa perikop. Jadi kita melihat bahwa ada keributan di Tesalonika karena rasul-rasul ini terus memberitakan firman Tuhan. Kemudian di sana juga dinyatakan bahwa pada saat Paulus dan Silas tiba di Berea, maka dia melihat ketekunan orang-orang Yahudi yang berada di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan. Mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari untuk mengetahui apakah yang terjadi itu benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian Rasul Paulus tiba di satu kota yang bernama Athena atau Yunani, yang dikenal dengan kota penyembahan berhala. Nah, saudaraku yang kasih, kota Athena telah dipersembahkan untuk para dewa. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 17 ayat 16, dan kita mengetahui bahwa sejarah orang Athena itu adalah bukan seperti orang Yahudi yang memiliki akan kitab suci perjanjian lama, atau bukan seperti orang kafir yang mereka percaya kepada Allah atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi orang-orang Athena ini adalah orang-orang yang sangat mahir dalam berlogika. Mereka sangat mahir di dalam pengetahuan secara duniawi. Ya, kita ketahui di sana ada sejarawan Aristoteles, ada Plato, ada Socrates. Nah, oleh sebab itu pada saat Rasul Paulus dia seorang Ibrani di Athena ini, maka dia melihat kota-kota atau kota itu penuh dengan berhala. Ya, berhala ini adalah merupakan sesembahan daripada orang Athena. Nah, oleh sebab itu berhala itu adalah terdiri dari patung-patung yang luar biasa. Ya, mereka bisa saja seperti menggambarkan seorang manusia perkasa. Tetapi Paulus dia sangat peka dengan kuasa Roh Kudus, dan pada saat dia menghadapi hal ini, maka dia menyatakan bahwa berhala-berhala ini yang dibuat oleh tangan manusia itu tidak ada artinya sama sekali, karena mereka tidak bernafas. Mereka kalau mau berpindah tempat harus diangkat oleh orang-orang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dia pada saat dia di Athena, maka dia di pasar-pasar, di tempat-tempat perkumpulan, dia mengabarkan tentang Kristus. Makanya sekarang ini dari gereja Masih Advent Hari ke-7 memiliki satu program dengan misi global, yaitu untuk menjangkau kota-kota yang belum ada umat Tuhan yang berbakti, memelihara hari Sabat, memelihara akan perintah-perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang benar. Sudah dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, maka kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan
bagaimana cara kita mempraktekkan akan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dimanapun kita berada, apakah itu kita di pasar atau ya di tempat-tempat keramaian, biarlah kita boleh menyaksikan melalui gaya hidup kita bagaimana Kristus sudah mengubahkan kita. Penyembahan berhala pada zaman dahulu berbeda dengan penyembahan berhala pada zaman modern ini. Kalau dulu mungkin mereka menyembah berhala lewat patung-patung, tetapi hamba Tuhan Nyonya White menyatakan bahwa berhala modern itu adalah apapun yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu adalah berhala. Apakah itu mungkin merupakan pekerjaan atau merupakan hobi, atau itu merupakan uang, ataupun itu kekuasaan. Pada saat kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus menjadikan Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak, firman Tuhan mengajak pada saat ini supaya kita bertobat dari berhala-berhala kita secara pribadi. Dengan demikian, pada saat kita menyampaikan pekabaran Injil kepada orang lain, maka dengan kuasa Roh Kudus mereka akan dijamah dan mereka juga boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita sambil kita terus mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Dalam nama Yesus, amin.